Yang rugi itu orang utang 1.000 perak dengan niat sengaja nggak bayar aja. Biarpun dia puluhan tahun tahajud, demi Allah terhalang dari. Terakhir gimana? Yang terakhir gimana, Ustaz? Yang terakhir tadi Ada orang niat pengen berhutang dengan sengaja, dia mah kaya, masa ceban doang ditagih misalnya. Terus dia emang nggak mau bayar karena ngerasa itu diremehkan, meskipun dia tahajud puluhan tahun terhalang dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanana muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita rangkum atau kita simpulkan bahwasanya ustadz artis itu mengatakan seseorang yang berhutang kepada orang kaya, kemudian dia niat untuk tidak membayarnya karena dia menganggap seperti ini, semisal dia kan orang kaya, masa 1.000 ini mau ditagih begitu, maka orang tersebut meskipun dia tahajud tiap malam, maka dia tidak akan masuk surga. Sebenarnya bahasa seperti ini kan bisa diartikan dengan bahasa juga dengan begini. Ketika seorang punya hutang kepada orang kaya dengan niat untuk tidak dibayarnya, meskipun dia tahajud bulan tahun dan dibayarnya nanti ketika dia meninggal atau diikhlaskannya, maka tetap dia nanti tidak masuk surga. Kan kalau kita simpulkan bisa seperti itu. Sebenarnya penjelasan ini menurut saya itu kurang jelas, sehingga kalau kurang jelas itu akan menimbulkan pemahaman yang sangat berbahaya bagi para jamaahnya atau bagi orang-orang yang memang simpati kepada ustadz artis ini. Kita akan coba menjelaskan atau coba mengoreksi atau meluruskan fatwa atau pandangan atau penjelasan dari ustadz artis tersebut, yaitu kita memulai dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Ruhnya orang mukmin itu masih digantungkan dengan hutangnya sehingga hutangnya ini dilunasi. Kalau bahasa simpelnya kan begini, kalau orang itu meninggal masih punya hutang, maka orang ini masih digantungkan apakah dia orang beruntung atau tidak sehingga hutangnya ini dilunasi. Kalau pakai bahasa gampang kan seperti itu. Riwayat ini diceritakan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita melihat satu hadis itu kan tidak bisa menurut pandangan atau versi kita sendiri, maka kita harus melihat bagaimana cara pandang ulama atau bagaimana ulama mengistinbat hadis tersebut. Kalau kita lihat pertama di kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih ini, ada beberapa pandangan ulama tentang masalah hadis tentang orang yang punya hutang ruhnya itu masih digantungkan. Pertama dikatakan faqila ay mahbusatun an maqamihal karimi. Pertama pendapat ulama tentang hadis tersebut, ketika seorang itu punya hutang kemudian dia meninggal, maka orang ini kok andaikan dia orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tertahan dulu. Berarti kalau bahasa seperti itu, kita bahasakan seperti ini bisa. Misalnya orang tersebut berada di surga nomor 3, maka dia nggak masuk surga nomor 3, karena dia maqamul karim, berarti dia masuk surga yang nomor 1. Kita bisa artikan seperti itu, bahasa pendapat ulama yang pertama ini. Kemudian yang kedua, waqala al-iraqiyyu ay amruha maqufun la yuhkamu laha binajatin wala halakin hatta yudhara. Yang kedua menurut Imam Iraqi ini bahwasanya urusannya atau semua amalnya itu tidak dihisab dan apakah orang ini beruntung atau tidak itu tidak ketemu, atau masih dilihat ahal yuqdama alaihi minad daini amla, apakah hutangnya ini dilunasi atau tidak. Kalau pakai bahasa kita kan begini, seseorang yang meninggal ini yang punya hutang, kalau menurut pendapatnya Imam Al-Iraqi, maka orang ini amal-amalnya itu masih tertahan. Apakah dia masuk orang beruntung atau tidak itu belum ketemu, sehingga hutang-hutangnya nanti itu terbayarkan. Jadi dengan bahasa seperti ini, meskipun hutang tadi itu misalnya niat untuk tidak dikembalikan, ketika sudah dikembalikan, maka seharusnya melihat pendapat ini dari Imam Iraqi ini sudah selesai, seharusnya seperti itu. Kemudian dikatakan lagi wasawaun atarokal mayyitu wafaan amla kama sorhabi jumhur ashabina. Jadi baik dia meninggalkan harta
yang besar atau tidak, maka itu tidak berpengaruh menurut jumhur para ashabina. Ini begini maksudnya, ketika seorang itu punya hutang, misalnya 10 juta, dia meninggalkan harta 200 juta, maka dengan meninggalkan harta 200 juta tidak serta-merta dia langsung bisa dihisab sebelum hutangnya itu dilunasi. Jadi gampangnya, meskipun dia meninggalkan harta 200 juta dari hutang yang 10 juta, tidak otomatis dia bisa langsung dihisab. Nunggu dulu, dengan uang 200 juta 10 juta hutangnya ini dilunasi apa enggak, begitu kalau bahasa kita. Kemudian dikatakan juga wasyaddal mawardiyuh wa qala innal hadis mahmurun ala man lam yukhallif wafa'an. Menurut Imam Mawardi yang dikatakan syad atau bahasanya itu, beliau ini berpendapat sendiri. Menurut Imam Mawardi, jika seorang ini maksudnya ruhnya seorang itu tertahan, apakah dia orang beruntung atau tidak, sehingga hutangnya itu dilunasi. Maksudnya ketika seseorang tersebut atau si mayit tersebut tidak meninggalkan harta yang dapat melunasi hutangnya tersebut. Jadi itu arahannya Imam Mawardi. Beda dengan pendapat ulama yang Imam Iraqi tadi, atau menurut jumhur ashabina ya tadi. Jadi memang ada perbedaan ulama. Jadi menurut Imam Mawardi ini, dengan dia meninggalkan harta 200 juta dari 10 juta hutangnya, itu sudah bisa ketemu orang tersebut, apakah dia orang beruntung atau orang yang celaka. Ini lebih mudah pendapat ini dari Imam Mawardi ini. Kemudian kada dzakaru Asyuti fi hasyati ala Sunanit Tirmidzi. Ini menurut Imam Asyuti di dalam kitab hasyahnya Sunanit Tirmidzi. Kemudian kan tadi dikatakan pendapat Imam Mawardi itu dikatakan syaddah atau tersendiri dari pendapat Imam Mawardi. Kemudian dikatakan wasahihu annal Mawardiyah lam yashiddah id waqafahu jama'atun. Dikatakan bahwasanya pendapatnya Imam Mawardi ini bukan syad, akan tetapi banyak ulama yang mencocoki kepada pendapat dari Imam Mawardi ini. Haitsu hamalul hadisa ala man lam yatruk inda sahibid daini ma yahsulu bi wafaun. Jadi dikatakan hadis tersebut dikatakan ruhnya orang mukmin itu tertahan sehingga hutangnya tadi dilunasi. Itu maksudnya apabila dia tidak meninggalkan harta yang bisa untuk melunasi hutangnya tersebut. Misalnya contoh, dia harta atau seseorang yang menanggung hutangnya tersebut itu sama statusnya. Kemudian wa aidon al-anbiya'u mustatsnauna. Kalau nabi itu dikecualikan dari hadis tadi, yang mana ruhnya seorang itu digantungkan sehingga hutangnya itu terbayarkan. Wa aidon, dan dikatakan juga, diarahkan juga hadis ini, qalu mahalluhu fima idastadana li ma'siyatin aw niyatuhu alla yaruddaha. Atau ini diarahkan kepada juga, atau bisa diarahkan kepada seseorang yang berhutang karena maksiat, karena untuk maksiat itu diharamkan. Jadi kalau dia punya hutang kemudian meninggal, maka ini yang dimaksud, nanti ruhnya itu digantungkan. Atau dengan niat untuk dia niat berhutang kemudian tidak dikembalikan, bisa diarahkan seperti itu. Jadi kalau kita melihat kesimpulan ini, ada memang pandangan ulama yang berbeda-beda tentang masalah seseorang yang dikatakan ruhnya orang mukmin itu nanti tergantung atau tertahan apakah dia orang beruntung atau tidak ketika dia punya hutang. Itu kan macam-macam pendapat para ulama. Salah satunya memang diarahkan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz artis tersebut. Tapi kalau kita melihat contoh yang dicontohkan oleh Ustadz artis tersebut, yaitu ketika seorang punya hutang 1.000 dari orang kaya atau berhutang uang 1.000 pada orang kaya, kemudian niat untuk tidak dikembalikan dalam artian begini, kan dia orang kaya, masa 1.000 pun ditagih seperti itu. Maka kalau kita bahasa ini perlu ditafsir juga. Kalau seseorang itu di dalam fikih itu, kalau dia al-akhdhu bidhonir ridha, itu kan diperbolehkan. Jadi seseorang begini di dalam fikih itu, seseorang yang mengambil barang seseorang dengan donor ridha yang qawi, yang kuat. Kalau saya mengambil contoh, jangankan 1.000, yang 10.000 misalnya. Saya punya teman atau punya teman, dia berkeyakinan begini, kalau saya mengambil uangnya 10.000, dia pasti ridha. Maka hal ini tidak menjadi seseorang itu nanti mu'allaqatun ruhnya ketika dia meninggal, tidak. Karena al-aqdu itu juga sama, nanti harus diwafa juga, harus dilunasi juga, sama statusnya seperti dain nanti. Jadi kalau melihat bahasa seperti ini, seharusnya memang apa yang disampaikan oleh Ustadz artis tersebut, meskipun ada pendapat yang mengarahkan seperti itu, tapi kasusnya itu tidak benar.
Karena kasus yang seperti itu seharusnya memang kalau mengambilnya itu dengan donor ridho atau dengan donir ridho, ya seharusnya itu terlunasi, tidak dianggap sebagai den, karena itu ada donir ridho. Bahwasanya ketika orang itu hutang 1.000 ya tidak mungkin ditagih, orang kaya masa ditagih 1.000 seperti itu tidak apa-apa seperti itu. Kecuali misalnya hutang 1 juta atau 500 juta, baru meskipun donor ridho seperti itu tidak pengaruh, karena 500 juta itu dilihat juga. Karena donor ridhonya itu kalau 500 juta juga kembalinya kepada adat yang berlaku seperti itu. Jadi kalau melihat pembahasan penjelasan yang ada di kitab Mirqul Mafatih ini, sebenarnya banyak di kitab-kitab yang lainnya, seperti kitab Dalilul Falahin, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Cuman kalau saya jelaskan maka itu panjang videonya ini. Maka kalau kita melihat penjelasan tadi di kitab Mirqatul Mafatih itu, ya apa yang disampaikan oleh Ustadz artis tersebut ya seharusnya kurang benar. Karena memang ada beberapa penafsiran ulama, salah satunya kalau kita mengambil satu barang tadi dengan donor ridho atau dengan donir ridho yang qawi, misalnya contoh tadi kita berhutang kepada teman yang memang teman itu sangat akrab dengan kita. Misalnya kalau kita minjam 10.000 misalnya, dikembalikan atau tidak, dia tidak akan mempermasalahkannya. Maka hal itu tidak apa-apa. Oke-oke saja seperti itu. Tidak ada nanti doman ketika dia meninggal. Maka seperti itu jangan kalian 1.000 kan bahasanya 10.000 ya nggak apa-apa seperti itu. Maka dengan itu penjelasan dari Ustadz artis tersebut itu perlu untuk dijelaskan lagi atau dikoreksi lagi. Inilah sebenarnya ya yang menjadi masalah ketika seseorang itu mempunyai jiwa dakwah, jiwa Islam yang kuat ketika dia berhijrah atau ketika dia sudah mulai sadar terhadap agama ini. Maka posisinya ketika dia seorang artis misalnya, ya jangan ngambil posisi seorang dakwah atau dai seperti itu. Kalau dia artis, maka bagaimana dia menyebarkan Islam dengan keartisannya. Atau misalnya dia seorang pemain sepak bola, bagaimana dia menyebarkan Islam dengan sepak bolanya. Bukan dia berubah statusnya atau berubah menjadi seorang pendakwah atau pendai. Sedangkan ilmunya itu masih dia tidak melalui tahapan seperti seharusnya seorang itu bisa untuk berdakwah. Misalnya mondok di pesantren atau yang lainnya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.